Bersama saya Sabit Raira. Kali ini saya akan review sebuah buku fiksi dengan judul Origin yang dikarang oleh Dan Brown. Sebenarnya buku ini bukan buku baru gitu ya. Saya lumayan ketinggalan baca buku ini karena buku ini udah cukup lama dicetak. Jadi saya baru baca sekarang karena baru sempat gitu. Seperti kalian ketahui lah, buku-buku Dan Brown ini sebenarnya bukanlah buku-buku yang langka, karena Dan Brown adalah penulis buku yang bisa dibilang terkenal. Buku-bukunya itu bestseller di internasional dan bahkan sudah banyak diadaptasi di film. Dan yang lebih hebat lagi, bukunya ini sebenarnya kontroversi banget di banyak negara karena menyinggung banyak pemeluk agama tertentu yang merasa panas gitu ya membaca buku ini, karena dia ibaratnya bisa dibilang membuka misteri-misteri atau membuka aib-aib yang memang pernah terjadi di beberapa agama tertentu gitu. Nah, seperti kita ketahui sih, buku Dan Brown ini kebanyakan itu genrenya thriller atau misteri gitu ya. Jadi dia berisi banyak misteri-misteri gitu, dan juga banyak teori konspirasinya. Ya, teori konspirasi kan sekarang lagi hits nih di tengah wabah COVID-19. Nah, buku ini banyak banget nih bahas teori konspirasi. Jadi di sini banyak menjelaskan tentang organisasi-organisasi besar yang terlibat di situ, termasuk juga tentang simbol-simbol, tentang pola-pola yang memang memiliki banyak misteri yang selama ini ada di dunia ini gitu. Oh, untuk kalian ketahui, jadi saya akan cerita bukunya. Jadi buku ini bercerita tentang Profesor Robert Langdon yang dia itu punya mantan mahasiswa sebenarnya yang udah sukses. Mantan mahasiswanya ini bisa dibilang adalah seorang yang sukses banget. Jadi kalau kamu tahu dengan Iron Man, si Tony Stark, nah jadi mirip-mirip gitulah mantan mahasiswanya itu. Jadi namanya si Edmund Kirsch. Jadi Edmund Kirsch ini digambarkan sebagai seorang yang jenius banget di bidang teknologi, kaya raya dan nyentrik. Dan dia ini adalah seorang ateis yang juga mencintai produk-produk kesenian gitu. Nah, Edmund Kirsch ini ceritanya kayak menemukan suatu, jadi dia melakukan riset, jadi dia katanya menemukan sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan dari mana asal manusia dan akan kemana manusia nantinya gitu. Yang menurut dia sendiri, penemuannya ini bakalan menggemparkan dunia banget gitu ya, dan bahkan menurut dia ini bakalan membuat ini akan membuat agama-agama yang ada pada saat ini itu bakalan kelabakan gitu, karena akan membantah, ibaratnya kata dia membantah adanya Tuhan gitu, membantah adanya Tuhan dan membantah membantah bahwa apa yang disebutkan oleh agama-agama yang pada saat itu banyak yang salah gitu. Jadi penemuannya ini bakalan mengatakan ibaratnya banyak pernyataan yang disebutkan oleh agama itu salah gitu. Jadi ini bakal mengancam banget kan untuk agama-agama yang ada pada saat ini gitu. Ketika si Edmund ini mau mengumumkan pengumuman yang kata dia bakalan mengguncang dunia ini, ternyata dia dibunuh gitu. Dibunuh di depan orang banyak saat dia mau mengumumkan penemuannya itu, di mana di situ ada banyak orang, dan acara itu live gitu, live di online gitu kan, mungkin nggak tahu lah, live di entah YouTube gitu kan, sedang live, dan dia dibunuh pada saat itu juga. Nah, ceritanya itu jadi setelah dia mati, Robert Langdon itu berusaha untuk gimana caranya saya mau mengungkap apa sih temuan dari si Edmund itu tadi. Jadi isi bukunya ini sebenarnya perjalanan si Robert Langdon untuk mengungkapkan hasil penemuan dari si Edmund itu sendiri gitu. Saya mungkin cuma ngasih sebatas itu saja sih, karena rasanya nggak enak lah kalau saya ngasih bocoran, karena ini buku fiksi. Kalau saya kasih bocoran nggak enak. Bagi kalian pencinta teori konspirasi, mungkin kalian bakalan disuguhi dengan banyak banget, ibaratnya ya kalian mungkin bakalan bisa dipuasin oleh buku-buku seperti buku-buku si Dan Brown, karena ada banyak banget tentang teori-teori konspirasi yang sebenarnya emang ada di dunia nyata gitu kan. Jadi banyak teman-teman saya yang baca buku ini sih mengatakan bahwa mereka bingung gitu ya, sebenarnya bukunya Dan Brown ini sebenarnya fiksi atau bukan sih, karena semua gedung, semua lokasi, semua karya-karya seni yang diceritakan dalam buku ini memang adalah hal-hal yang ada pada dunia nyata gitu. Jadi beberapa orang bahkan mengatakan
Dan Brown itu saya juga bingung katanya kan, itu bukunya nggak tahu itu fiksi atau non fiksi gitu kan. Tapi saya pribadi sih ya jelas sih bukunya Dan Brown ini sebenarnya totally fiksi gitu. Namun karena dia pakai ilmu-ilmu yang emang ada, teknologi yang emang ada, kejadian, lokasi kejadian dan lain-lain, jadi kesannya kayak ya seolah-olah itu sesuatu yang bukan fiksi gitu. Padahal saya yakin ini semuanya benar-benar fiksi gitu. Saya juga sebenarnya tertarik sih dengan beberapa bidang ilmu. Jadi kamu kalau baca buku-buku Dan Brown ini, kita sebenarnya dapat banyak banget ilmu pengetahuan. Jadi di sini banyak banget ilmu-ilmu tentang penciptaan, tentang penciptaan alam semesta, tentang penciptaan manusia dan lain sebagainya. Juga tentang gen, tentang DNA, tentang mutasi dan sebagainya, tentang evolusi dan lain sebagainya. Jadi semua yang dipaparkannya itu memang adalah ilmu-ilmu yang memang ada dan nyata yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan pada saat ini. Namun lagi-lagi hasil akhirnya tadi yang dipaparkan oleh buku ini sebenarnya adalah sebuah cabang ilmu yang belum bisa dibuktikan pada saat ini, sehingga ya tadi saya bilang bahwa sebenarnya bukunya ini fiksi gitu kan, bukanlah buku non fiksi gitu. Nah, buku ini sendiri terkait rating sudah mendapatkan rating 3,86 di goodreads.com dan sudah di rating oleh 200 ribuan user, 200 ribuan lebih lah user. Dan kalau saya sendiri yang diminta rating buku ini, saya akan kasih rating 4 dari 5. Walaupun bagus, tapi saya sebenarnya nggak, ya bagus sih sebenarnya ceritanya, tapi saya nggak sampai ibaratnya nagih gitu ya bacanya. Jadi bacanya nggak terlalu benar-benar nagih banget. Nah, sekian dari saya harap review kali ini membantu kamu dalam menentukan bacaan kamu selanjutnya. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan like, kalau tidak suka silahkan dislike. Terima kasih.